Birokrasi dalam sudut pandang Weber. Birokrasi dalam pengertian umum adalah suatu organisasi yang berbentuk piramida. Dalam hal ini berarti orang yang ada di posisi bawah lebih banyak daripada orang yang ada di posisi atas. Ini sering tercermin pada suatu organisasi yang berbentuk sipil ataupun militer. Tapi ketika kita mendengar kata birokrasi sangat dekat dengan organisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Di dalamnya kita juga menyinggung terkait tentang bagaimana seorang pemimpin menjalankan otoritasnya dalam organisasi. Weber sendiri membagi otoritas menjadi 3 tipe. Yang pertama otoritas legal rasional, yang kedua otoritas karismatik, yang ketiga otoritas tradisional. Birokrasi sendiri Weber memasukkan dalam suatu bentuk organisasi yang menjalankan otoritasnya secara legal rasional. Weber sendiri menganggap birokrasi sebagai bentuk organisasi paling rasional dan paling efisien pada era modern ini. Kenapa? Di situ Weber menyebutkan ada 4 alasan. Yang pertama, birokrasi dianggap lebih presisi dalam hal kedekatan atau keakuratan antara tindakan dan tujuan. Yang kedua, birokrasi dianggap lebih stabil daripada bentuk organisasi lainnya. Yang ketiga, keketatan kedisiplinan. Di situ birokrasi memiliki keketatan dan kedisiplinan lebih daripada bentuk organisasi lainnya karena birokrasi biasanya segala hal diwujudkan dalam aturan, punishment, reward tertulis sehingga sangat jelas. Yang keempat terkait tentang keterpercayaan. Biasanya dalam birokrasi di situ ada divisi atau badan khusus yang bertugas untuk menjamin mutu apa yang sudah dilakukan birokrasi tersebut sehingga keterpercayaan untuk birokrasi tersebut dapat terwujud. Selain 4 alasan yang sudah dijelaskan oleh Weber, sekiranya ada alasan umum kenapa birokrasi dianggap lebih efisien daripada bentuk organisasi lainnya. Yang pertama, adanya pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, hierarki wewenang yang jelas, sehingga alur tugas dan alur pelaporan kinerja juga sangat jelas dalam birokrasi, dengan siapa dan untuk siapa atau dari siapa kepada siapa. Yang ketiga, terkait tentang prosedur seleksi yang formal. Dalam hal ini bisa contohnya seperti seleksi ASN atau CPNS. Di situ sifatnya terbuka, bisa diikuti oleh siapa saja dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh birokrasi yang membutuhkan ASN atau tenaga CPNS atau PNS tersebut. Yang keempat, peraturan yang rinci. Dalam birokrasi biasanya segala bentuk aturan ditulis dalam peraturan tertulis atau ter-SK-kan. Yang kelima, hubungan tidak didasarkan atas hubungan pribadi atau impersonal dalam organisasi, sehingga dalam birokrasi di sini sangat menghindari adanya nepotisme dalam hubungan kerja. Tipe ideal birokrasi menurut Weber di sini sekiranya ada 7 kriteria. Yang pertama, adanya pengorganisasian fungsi-fungsi resmi yang saling terikat. Yang kedua, adanya pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, mengikuti prinsip hierarki. Yang keempat, penempatan karyawan yang didasarkan pada kemampuan teknis. Yang kelima, pemisahan antara kepemilikan alat produksi. Yang keenam, adanya objektivitas dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, segala bentuk keputusan peraturan selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Meski birokrasi dianggap sebagai organisasi yang paling efisien, nyatanya birokrasi sendiri mengalami sebuah dilema. Adapun dilema yang dialami, yang pertama ada aspek terkait tentang kepuasan anggota, yang kedua terkait tentang
bagaimana birokrasi itu menghadapi sebuah perubahan. Yang ketiga, terkait tentang tata kelola atau manajemen birokrasi itu sendiri. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada keterangan pada kolom yang sudah tertera pada slide. Sering kita mendengar istilah terkait tentang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilakukan ketika suatu birokrasi itu dianggap tidak ideal lagi